kita. Puji Tuhan ya. Oke, kita mau nyanyi dulu. Kita angkat pujian kita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Semuanya yang di rumah bangkit berdiri yuk. Bangkit berdiri, tepuk tangan, semangat dan sukacita. Musik. Adik-adik sekolah minggu ini dengan yel-yel ya Bu ya. Oke. Sekolah minggu Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. kayaknya udah semangat ya, semangat dan harus sukacita. Mau angkat pujiannya lagi? Gimana Bu? Setuju nggak kita angkat pujian sekali lagi Bu? Setuju dong. Setuju ya. Nah kita angkat pujian ini dari Kidung Jemaat adik-adik. Buka yuk Kidung Jemaatnya, yang ada di rumah dibuka ya, dari Kidung Jemaat 385 yang judulnya Burung Pipit yang Kecil. Oke, kita angkat pujian ya. Tetap rasa semangat dan sukacita. Oh jangan lupa Bu, bangkit berdiri lagi. Bangkit berdiri lagi. Kita angkat pujian ya. Musik. Terlebih diri
kita satukan hati kita, kita undang Tuhan di hati kita. Oke ya, kita lipat tangannya. Ini tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih buat hari ini, buat kasih-Mu ya Tuhan yang masih bisa kami rasakan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami akan memulai memuji nama-Mu, kami akan memulai mendengarkan firman-Mu. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan-Mu, kiranya Engkau hadir di hati kami, sehingga kami anak-anak sekolah minggu menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni segala dosa dan perbuatan kami, agar terhalang kasih berkat anugerah yang Kau limpahkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini sampai selama-lamanya. Amin. Oke, amin. Kita mau nyanyi-nyanyi lagi nih Bu, biar lebih semangat. Nah, lagu ini mau menyatakan bahwa Tuhan itu sangat-sangat cinta sama semua anak-anak di dunia, semua bangsa di dunia termasuk berarti adik-adik yang di rumah dan ibu-ibu yang di sini juga dicintai Tuhan Yesus adik-adik. Jadi kalau namanya udah dicintai, gimana? Tunjukkan rasa cinta. Cemburut? No. Semangat? Ya. Oke, sukacita pastinya dong. Semuanya bangkit berdiri ya, lagi ya. Kita angkat pujian kita. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa, cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Sekali lagi ya, dengan semangat, sukacita, dan rasa semangat kita. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Halo adik, waktunya kita ayat bulanan. Nah, ini minggu keberapa ya adik-adik? Iya, ini masih minggu terakhir di bulan 5 atau bulan Mei. Jadi ayat bulanan kita masih ayat bulanan yang seperti minggu lalu ya adik-adik, yang tertulis di Titus 3 ayat 5. Ayo kita buka Alkitab kita sama-sama. Adik-adik yang di rumah sudah dapat Alkitabnya? Dari Titus 3 ayat 5. Sudah? Kalau sudah, kita baca sama-sama ya adik-adik. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Adik-adik, kita lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini yang dibawa oleh ibu sendiri, kita mau angkat pujian kita adik-adik dari Kidung Jemaat lagi, dari nomor 184. Lagunya Yesus sayang padaku. Nah, firman hari ini mau mengajarkan bahwa Yesus itu sayang pada kita.
Makanya itu kita angkat pujiannya ya. Musik Ibu. Yesus sayang padamu, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padamu, itu firman-Nya di dalam Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab, di dalam Alkitab. Hai adik-adik, ketemu lagi di minggu ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dulu kita mau undang Tuhan di hati kita dan di pikiran kita. Biar juga si jahat, si iblis-iblis sekitar kita yang mengganggu, Tuhan jauhkan juga. Oke, kita lipat tangan kita, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa ya. Segala puji syukur kepadamu Tuhan Yesus Kristus buat hari ini, buat kasih-Mu Tuhan yang masih bisa kami rasakan di dalam hidup kami. Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi pita di dalam hidup kami, terang bagi jalan kami, sehingga kami anak-anak sekolah minggu tidak hanya sebagai pendengar, tapi kami juga sebagai pelaku firman-Mu di dalam kehidupan sehari-hari. Berkati juga teman-teman kami dimanapun mereka berada, sertai mereka di dalam kasih pernyataan yang begitu sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita sama-sama bilang amin. Oke, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Karena kita sudah berdoa, karena Tuhan udah kita undang dalam hati kita, maka ada lagi yang malas-malasan atau yang sekarang tidur-tiduran semuanya bangkit berdiri. Kita buka Alkitab kita sama-sama ya. Alkitab, sama-sama kita buka Alkitab kita. Dari mana firman Tuhan hari ini? Ya, firman Tuhan hari ini tertulis di Markus 10 adik-adik. Ya, buka dulu ya Alkitabnya dari Markus 10 ayat 13 sampai dengan 16. Oke, Ibu tunggu ya. Sekali lagi ya, Markus 10 ayat 13 sampai dengan 16. Hari ini kita mau cerita sangat-sangat seru. Ceritanya itu tentang bagaimana Tuhan Yesus sangat cinta kepada adik-adik yang di rumah, cinta sama ibu, cinta pada semua orang. Oke? Udah?
Oke, Ibu bacakan ya ayatnya, adik-adik di rumah memperhatikan. Oke, Markus 10 ayat 13 sampai dengan 16. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya marah orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia pun marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan orang-orang itu datang kepadaku, jangan menghalang-halanginya mereka, sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Ayat 15-nya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, dia tidak akan masuk ke dalamnya." Ayat 16 adik-adik. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Nah, adik-adik kalau baca teksnya ini judulnya apa? Yesus memberkati anak-anak. Jadi latar belakang ini ada deh, kenapa tiba-tiba Yesus memberkati anak-anak. Jadi pada zaman dulu itu Tuhan Yesus sangat-sangat terkenal. Kenapa ya Yesus sangat terkenal? Ya karena pada saat itu Yesus kan banyak melakukan mukjizat, banyak melakukan kasih. Jadi Tuhan Yesus itu sangat terkenal pada zaman itu. Kalau zaman sekarang itu saking terkenalnya kayak presiden. Siapa yang nggak tahu presiden? Pasti tahu kan. Di zaman itu juga lah begitu terkenalnya Tuhan Yesus. Saking terkenalnya, kemanapun dia pergi adik-adik, dikerumunin banyak orang. Sambil Tuhan Yesus berjalan dikerumunin banyak orang, Yesus memberitakan firman juga sambil bercerita. Waktu dia bercerita adik-adik, datang anak kecil yang begitu sukacita, begitu semangat bertemu Tuhan Yesus. Lalu anak-anak itu memeluk Tuhan Yesus. Tapi tahu nggak adik-adik, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah murid-murid Tuhan Yesus marah sama anak-anak yang datang sama Tuhan Yesus ini. Kenapa marah, Bu? Karena menurut murid-muridnya anak-anak ini mengganggu perjalanan Tuhan Yesus. Tapi karena Tuhan Yesus melihat dan mendengar, Tuhan Yesus marah kepada murid-muridnya. Apa dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Nah, kita baca ya Bu habis kembali. Yang dikatakan pada murid-muridnya adalah, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku." Jadi Tuhan Yesus membiarkan anak-anak itu datang kepada dia, lalu memeluk anak-anak itu dan memberkatinya. Amin. Amin. Apa sih ya mau kita ambil dari firman Tuhan hari ini adik-adik? Ada yang tahu? Nah, yang pertama adalah kita hari ini mempunyai kendala yang sangat besar untuk melakukan ibadah. Karena ibadah kita saat ini masih online. Tapi ada yang mau dituntut Tuhan. Ketika apapun keadaan kita, maupun online, apapun kita ibadahnya berjumpa langsung, Tuhan mau seperti anak-anak kecil yang dalam firman Tuhan hari ini. Dia bertemu dengan Tuhan Yesus dengan sukacita, bertemu Tuhan Yesus dengan semangat. Ibu mau nanya sama adik-adik yang di rumah, apakah adik-adik saat ini melakukan ibadah online masih merindukan Tuhan untuk beribadah? Masih semangat walaupun kita online? Coba renungkan di dalam hati adik-adik. Apakah di saat kita online seperti ini, apakah semangatnya sama? Waktu kita berjumpa di gereja, apakah sama semangat adik-adik yang di rumah dengan semangat dengan firman Tuhan anak-anak di Alkitab ini? Kan dalam kitab ini jumpa dengan Tuhan Yesus semangat. Apakah adik-adik juga semangat? Apakah adik-adik sukacita juga? Nah, Ibu harap adik-adik yang di rumah, apapun keadaan kita, walaupun online ibadahnya, walaupun berjumpa sama ibunya langsung ke gereja, atau ibadah berdoa atau memuji Tuhan, Tuhan mau adik-adik tetap semangat, bersukacita, tidak bersungut-sungut. Hilangkan rasa malas-malasnya, karena Tuhan mau melihat adik-adik di gereja, tidak hanya saja di gereja, tapi juga ibadahnya di rumah dengan sungguh-sungguh. Nah, yang kedua
kedua apa adik-adik firman Tuhan yang mau kita bawa hari ini? Nah, di firman Tuhan hari ini, Tuhan datang memeluk mereka. Tuhan friendly sama anak-anak. Artinya apa? Tuhan Yesus juga sahabat dengan anak-anak. Dan Tuhan Yesus juga sahabat dengan adik-adik di rumah. Kalau arti sahabat ini artinya dua orang yang saling mendukung atau lebih dari dua orang yang saling mendukung. Artinya apa ya adik-adik? Nah, ketika Yesus mendukung pekerjaan orang tua adik-adik, mendukung sekolah adik-adik, mendukung pembelajaran adik, menjaga adik dari pagi sampai malam. Itu semua karena apa? Karena cinta Yesus kan. Tapi Yesus juga mau ketika Yesus mendukung adik-adik, dan Yesus mau juga adik-adik memberikan cintanya kepada sesama, memberitakan kasih, memberi kasih, seperti Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Jadi ketika Yesus memberikan cintanya kepada kita, Yesus juga mau adik-adik memberikan cintanya kepada sesama. Dan yang paling utama adalah Tuhan Yesus yang paling utama di dalam kehidupan adik-adik. Yang ketiga, maaf ya, yang ketiga apalagi nih ya Bu yang bisa aku ambil dari firman Tuhan hari ini? Yang ketiga adalah bahwa kita adalah anak-anak yang diberkati Tuhan. Artinya apa? Gimana ya Bu? Artinya kita istimewa adik-adik. Tidak hanya orang tua yang diberkati Tuhan, tidak hanya nantulang, namburu, opung kita yang diberkati Tuhan, tapi juga adik-adik sekolah minggu yang di rumah yang diberkati Tuhan. Artinya apa? Kita sama di mata Tuhan karena kita istimewa. Oke? Setuju? Setuju ya? Oke, semoga firman hari ini bisa adik-adik mengerti, sehingga adik-adik tidak hanya sebagai pendengar, tapi juga sebagai pelaku firman Tuhan di kehidupan kesehari-harian adik-adik di rumah. Oke? Amin. Kita mau menutup ibadah kita. Kita mau berdoa. Tanganku ada tiga, bukan tiga Bu, dua. Tanganku ada dua. Berapa jarinya? 6? Ya 5. 5 jarinya. Lalu apa? Kulipat sama-sama. Lalu apa adik? Tidur? Ditinggalkan ibadah online-nya lagi? Enggak ya. Lalu aku berdoa. Ibu masih bisa lihat dari sini, masih ada yang buka matanya. Ayo. Enggak ya. Semua udah tutup mata, udah lipat tangan, udah rapi. Kita bersatu dalam doa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu buat hari ini. Kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah kami anak-anak yang mengutamakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarin kami Tuhan Yesus agar kami anak-anak sekolah minggu menyebarkan cinta dan kasih ke sesama kami. Tuhan Yesus yang baik, ampunilah dosa kami sengaja atau tidak sengaja, agar pahala kasih berkat anugerah yang Kau limpahkan. Inilah doa kami yang tidak sempurna, tapi yang Kau sempurnakan di hadapan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Kami telah mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan atau videonya di skip Bu? Aduh, Ibu harap adik-adik di rumah mengikuti ibadah dari awal hingga firman Tuhan, bahkan penutupan ini paling utama mendengarkan firman Tuhan ya. Oke, karena kita hari ini mau setelah selesai ibadah kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat lagi adik-adik. Buka Kidung Jemaatnya ya dari 360. Buka sama-sama ya. Kita angkat pujian kita, biarlah kanak-kanak datang kepadaku. Musik. Biar kanak-kanak datang padaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap menghadapnya.
sudah angkat pujian kita tutup ibadah ini dengan doa. Karena tadi kita bukain dengan doa, makanya kita tutup dengan doa. Semuanya lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Sudah, kita bersatu di dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami kembali mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus. Kami telah selesai melakukan ibadah hari Minggu ini Tuhan. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kami kesehatan buat orang tua kami, buat teman-teman kami dimanapun mereka berada. Berkati studi kami dan pelajaran kami, berkati juga aktivitas kami Tuhan. Tuhan, kami di dalam manusia biasa yang tidak jauh dari kesalahan dosa, kiranya ampuni Tuhan kesalahan itu agar terhalang kasih berkat anugerah yang Kau limpahkan. Inilah doa kami tidak sempurna, tapi kiranya Kau sempurnakan di hadapan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa